dipersembahkan oleh basreng terenak yang pernah saya makan. Wih, terima kasih. Kaldu kental, bumbu-bumbu asli Jepang. Kuahnya enak, walaupun yang pertama pun udah kerasa ada ayamnya ya gitu. Berapa market share-nya dari segmen ini? Struktur back end-nya sekarang bagaimana? Saya agak surprise yang pisang ada cabenya enak ya. Balado ya, yang balado ya. Ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita hari ini dijamin akan membuat kita semua lapar karena hari ini ada 3 calon juragan dengan usaha makanan yang sangat menggugah selera. Tapi apakah hal itu cukup untuk menarik hati para panelis sehingga mereka berkesempatan untuk mendapatkan bantuan modal ataupun investasi? Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa tim panelis kita pada hari ini. Yang pertama kita akan sapa ada Bapak Reno Barak. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Baik. Dan selanjutnya ada Bapak Irwan Musri. Hai Pak, apa kabar Pak? Very good, thank you. Dan juga ada Bu Dian Ono. Ibu, gimana kabarnya Bu? Halo, sehat Jess, thank you. Selanjutnya juga ada Pak Rex Marindo. Pak, gimana bersemangat untuk Selalu melihat calon bersemangat. juragan kita hari ini? Dan selanjutnya ada Ibu Anandita Makes Adu. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Baik, terima kasih. Oke, rasanya tidak sabar ya untuk merayakan peserta yang akan dinobatkan sebagai terjuragan pada hari ini. Dan tentunya perayaan akan lebih spesial ketika kita rayakan bersama Kongguan, The Legendary Biscuit. Jadi pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan langsung saja pemirsa, kita langsung serahkan kepada coach kita, Coach Tom. Coach Tom, bagaimana calon juragan kita yang pertama pada hari ini? Nah, calon juragan kita yang pertama memang sudah berpengalaman dengan ramen. Nah, kalau Anda pernah dengar kata ramen, asal kata ramen itu dari lamian, dari bahasa Chinese. Dan datang ke Jepang kira-kira abad ke-17 dan sejak itu ramen menjadi sangat-sangat populer dan sangat-sangat diminati. Tapi masalahnya ramen itu non halal. Ada ramen yang halal, namanya Yoru Ramen. Mari kita sambut Yosia Ramanda. Ya, halo semua para panelis yang saya hormati juga saya kagumi. Perkenalkan saya Yosia Sibarani, brand owner dari Yoru Ramen. Di sini saya mempunyai tag kalau kami adalah ramen otentik dengan harga kaki 5. Ya, di sini setelah ini saya akan dibantu oleh tim saya untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menyajikan ramen kami. Kami akan selalu menyajikan kuah kami dalam keadaan mendidih. Sesi menyajikannya seperti ini, Betul. kemudian ini nanti akan diberikan kepada tim panelis, begitu? Pada Oke, tim jadi panelis tim panelis akan mencoba Yoru Ramen, begitu? Ya, betul. Oke. Kami mempunyai keunikan kuah kaldu kental tori paitan yang memang sudah kurang lebih dari tahun 2005 cukup populer di Jepang. Untuk mie-nya sendiri juga kita buat sendiri dengan resipi sendiri. Lalu bumbunya juga kita buat dari bumbu-bumbu asli Jepang. Jadi produk-produknya kita semua impor untuk bumbunya, tapi yang sudah berlabel halal. Ya, jadi mungkin agak sedikit diaduk dulu supaya bumbunya juga rata. Sebelum saya komen rasanya, tadi saya rasa harusnya Mas bilang sama panelis kalau makan diaduk dulu. Oh ya. Karena tadi ketika... Tadi saya sudah sampaikan. sampaikan Oh, sebelumnya. sampai ini. Jadi Sorry, diaduk mungkin dulu saya supaya udah bumbunya. keburu makan. Oke. Sebelum makan harus diaduk dulu karena bumbunya ada di bawah. Karena iya beda banget tadi pas saya kira Awal. cobain kuahnya Kuahnya. aja, tapi begitu di mix dengan bumbunya Beda sangat ya? berbeda. Gimana Pak Reno? Enak. Kalau buat saya tadi nggak diaduk. Waktu saya minum lebih baik karena saya bisa rasain apa? Ayam. Iya, Kaldunya. paitannya lah.
paitan sup. Setelah itu saya aduk ya baru ramen yang benerannya keluar. Menurut saya rasa Yoru Ramen Bar otentisitinya cukup otentik, sangat mirip dari rasa tradisional Jepang ya, terutama di supnya yaitu tori paitan sup, dimasak dengan teknik memasak ayam dengan tulang-tulangnya sampai berjam-jam sampai kaldunya itu benar-benar berasa. Dan awalnya itu kita tidak, mungkin semua panelis nggak dengar, kita harus aduk ramennya dulu. Jadi saya minum seutuh-utuhnya dan supnya itu memang rasanya otentik. Pak Irwan ingin berkomentar? Betul, enak. Saya diberitahu, dibisikan oleh Mbak Dita untuk diaduk. Saya terus terang juga nggak dengar tadi. Jadi saya bisa melihat perbedaannya sebelum dan sudah. Sama sih kayak tadi, kuahnya enak walaupun yang pertama pun udah kerasa ada ayamnya ya gitu, udah kerasa ayamnya, tapi ketika diaduk lebih enak. Cuman ini my personal taste aja ya. Saya kalau ramen tuh saya expect telurnya, mungkin karena di sini ya, nggak di restoran ya. Saya expect telurnya nggak mateng. Ya betul, memang pertimbangan kita tidak memarinasi telur itu memang karena cost. Jadi kita kejar harga murah, jadi kita tidak memarinasi telur. Kalau harga jual dari awal tidak pernah berubah. Untuk awalnya saya ada di angka 26.000. Sampai akhirnya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu saya naikkan jadi 28.000. Ya, according to harganya seperti itu, menurut saya secara segmen kemungkinan akan bilang enak ini ya, enak banget. Terima kasih banyak. Ngerjain bisnisnya 100% sendiri atau punya partner? Saya sekarang ada partner, kebetulan ada punya partner, tapi bisa dibilang partnernya itu freelance juga, jadi tidak full time. Jadi kalau untuk yang full time, saya full time semuanya. Punya partner tentu satu hal yang jadi consideration juga. Jika partner tersebut misalnya memiliki saham yang juga cukup besar, cukup dominan dalam hal keputusan, dan juga ternyata misalnya ketika kita masuk, oh tidak cocok nih secara personal. Nah, sehingga makanya saya akan selalu bertanya, ya punya partner nggak nih? Karena kita butuh tahu dan kenal terlebih dahulu artinya. Cash flow kita untuk tahun 2023 saya punya omset sekitar 247 juta. Yang kemudian pada tahun 2024 saya naik, memiliki perubahan yang cukup signifikan karena ya dari sosial media. Kita cukup viral di TikTok yang akhirnya bisa naik langsung signifikan sampai 2024 terakhir hari kemarin kita ada di 637 juta. Berapa market share-nya dari Yoru Ramen Bar dalam segmen ini? Kebetulan di wilayah saya bisa dibilang kalau untuk kuliner namanya cukup dibilang ring A ya. Jadi ring satunya kuliner Galaxy. Jadi untuk ramen sekitar ada 4 atau 5 brand gitu ya. Nah kebetulan puji Tuhannya saya bisa merasa bangga kalau kita menjadi yang paling ramai. Pernah dapat feedback yang kurang baik nggak? Misalnya untuk peningkatan rasa, selama ini tuh rasanya dari awal sampai akhir sampai sekarang sama atau sudah melalui eksperimen dan input dari customer? Kalau inputan customer kebetulan saya sampai saat ini menerima cukup bagus. Hanya kekurangannya paling biasanya hanya pelayanan, kelemahan kita ada di situ sekarang. Yang penting adalah apakah rasa yang dibuat oleh Yoru Ramen itu fit dengan target pasarnya mereka. Karena yang penting adalah bagaimana rasa tersebut memenuhi ekspektasi pelanggan dengan harga yang dibayarkan oleh pelanggan. Positioning dari awal adalah ingin membuat ramen ini merakyat, tetapi dengan kualitas dan rasa yang tidak rusak. Karena sekarang ini ada banyak sekali ramen-ramen kaki lima yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan mie instan. Dalam beberapa tahun ke depan, saya mempunyai target mulai dari target awal, saya ingin membuat central kitchen, lalu 8 cabang, lalu 12 cabang dalam 3 tahun. Sorry. Ya. Investmentnya berapa? 152 juta. Apa kalau kemitraan? Nah, equity Equity 20%. Untuk 20%, perlu dana 152 juta untuk pembuatan central kitchen. Struktur back endnya sekarang bagaimana?
organisasi. Struktur organisasi maksudnya. Organisasi kita belum terlalu besar, jadi kebetulan memang masih saya sebagai single man, single fighter, gitu ya. Jadi saya belum punya struktur organisasi yang lebih besar. Dan untuk kalau nanti misalnya ada investment, bagaimana perubahannya sudah siapkan. persiapan sebelum investor masuk? Itu kita sudah siapkan, jadi saya saat proyek yang terakhir ini, semua saya sudah persiapkan, karena proyek yang terakhir ini cukup besar. Produknya adalah produk yang sudah tentunya ada pengikutnya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan interest atau investment in, tentunya presentasi itu harus really sangat tajam dan sangat menuju kepada keinginan yang akan diingini oleh para pemilik bisnis. Saya melihatnya cara mengelola operasionalnya dari awal sampai sekarang kan sudah banyak belajar bahwa dulu itu tidak efisien, sekarang sudah menjadi efisien. Lalu kemudian mengoptimalkan apa yang sudah ada dan mengerti customer tuh butuhnya apa. Nah, itu yang kelihatannya cukup menarik dan boleh jadi karena ada kata-kata halalnya itu bisa jadi ini bisa menjadi yang terdepan dari ramen lain dan bisa berpisah atau memisahkan diri dari persaingan yang sudah ada. Oke, Coach. Dan itu tadi sudah dipresentasikan dan kita juga sudah melihat bagaimana sesi tanya jawab bersama dengan tim panelis. Tapi Mas Yosia, balik lagi. Nanti tim panelis yang akan menentukan, menilai seperti apa nanti hasilnya. Baik. Jadi kita nantikan ya untuk selanjutnya akan seperti apa. Dan pemirsa, itu dia tadi presentasi dari calon juragan kita pada hari ini yang pertama. Tapi masih ada 2 calon juragan lainnya. Kira-kira bagaimana ya untuk 2 calon juragan lainnya? Jadilah tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Saya agak surprise yang pisang ada cabenya enak ya. Karena surprisingly enak. Yang ini juga enak ya, yang manisnya enak. Dari segi produk, packaging, semua saya rasa udah nggak perlu ada yang direvisi ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 4 dan saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Peter. Coach Peter, gimana untuk calon juragan kita yang kedua kali ini? Oke, saya baru tahu ternyata Indonesia itu adalah penghasil pisang terbesar nomor 3 di dunia. Nah, melihat potensi supply yang luar biasa dan juga mereka percaya akan kenikmatan dan juga kesehatan dari buah pisang, maka lahirlah Bananania. Di tahun 2019 sampai hari ini ternyata omset mereka bisa sampai miliaran setahun. Seperti apa strategi dan juga produknya? Mari kita panggil Mbak Sofi dan Mas Dedet dari Bananania. Halo panelis, perkenalkan nama saya Sofiani Mira. Saya Dedet Hermawan. Kami dari Bananania. Bananania berdiri pada tahun 2019. Kemudian kenapa kami memilih pisang sebagai bahan kami? Karena di Indonesia merupakan penghasil pisang nomor 3 di dunia setelah India dan Cina. Ini adalah produk-produk kami. Ada keripik pisang, granola, tepung pisang, kemudian cookies granola, rambak pisang, mixed fruit, dan kami akan membuat produk baru yang akan kami luncurkan pada tahun 2025, yaitu pisang goreng frozen. Satu, ini kadang-kadang saya ngelihat sebagai inovator dilema ya. Jadi ibu ini jago inovasinya, sehingga mau dikerjakan semua. Dan saya mungkin kasih input, Bu. Ujung-ujungnya nanti nggak fokus. Oh, baik. Fokus juga penting untuk membuat percepatan dalam bisnis kita. Ya, sehingga misalnya dia tadi punya bubuk pisang.
Bapak itu bisnisnya mungkin bisa besar, atau dia punya pisang frozen siap goreng, itu juga bisa besar. Nah, karena semua bisa besar, dikerjakan semua hal, akhirnya nggak gede-gede semua. Nah, ini yang jadi masalah UMKM ini kebanyakan. Terima kasih. Saya agak surprise yang pisang ada cabenya enak ya. Balado ya, yang balado ya. Iya gitu. Diminta balik sama Saya minta Mbak kembali. Pisangnya pedas ya. Mungkin nanti diberikan satu-satu ya. Silakan Bu Dian. Karena surprisingly enak. Yang ini juga enak ya, yang manisnya enak. Cuman yang manisnya ini kan rasa yang kita sering temui di tempat-tempat lain. Yang ini tadi saya minta Pak Reno coba dulu. Enak. Terus ternyata enak. Unik karena itu memang saya baru pertama kali nyoba keripik pisang yang rasanya balado. Dan sepertinya itu salah satu menjadi yang kekuatan dari Bananania, bahwa sangat inovatif, sangat kreatif dalam menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah atau tidak dianggap general dengan produk-produk yang ada di pasaran. Kami sudah bekerja sama dengan hotel-hotel dengan logo hotel mereka untuk komplimen di dalam kamar-kamar hotel, dan juga kami terima maklon. Pada saat ini kami terima maklon dari Kanada dan Filipina, dan di sebelahnya adalah MOU pada saat kami MOU dengan buyer Malaysia dan Kanada. Ini adalah strategi kami. Kami ingin kerjasama dengan convenience store, dengan ekspor ke beberapa negara baru, dan di tahun 2026 kami ingin convenience store-nya sudah masuk ke nasional. Dari sisi strategi yang paling saya khawatirkan itu menggarap B2C melalui convenience store. Iya. Ya, karena itu kan bukan pembelian putus ya. Betul. Jadi artinya ada probability, kemungkinan kalau produknya tidak terserap itu diretur, betul kan? Ya, cita-cita setiap yang jualan snack ataupun yang di packaging ya, masuk ke convenience store. Tanpa ilmu, tanpa backup, tanpa permodalan yang cukup kuat. Karena kan kita tahu ya, buat barang itu butuh beli bahan baku, inventory, dan lain-lain. Setelah itu kita harus punya stok. Stoknya masuk. Kalau masuknya nggak laku, kemudian harus diretur dalam berapa bulan, harus bangun branding. Jadi buat teman-teman yang belum pernah berpengalaman di convenience store, ini harus lebih banyak belajar dan tanya dengan orang yang sudah berpengalaman. Kami sudah punya pengalaman di convenience store sebelumnya, dan retur yang kami terima memang sangat sedikit. Jadi saya yakin nanti dengan kita masuk ke pasar convenience store ini bisa membuat bisa membuat omset kami makin naik, begitu. Ini adalah sales kami selama tahun 2022, 2023, dan 2024. Jadi terlihat di sini bahwa pertumbuhan sales kami cukup signifikan, baik itu B2C, B2B, maupun margin yang ada. Dan margin kami di tahun 2024 mencapai 38%. Nah, Bananania pada saat ini membutuhkan tambahan modal untuk listing fee convenience store. Dan untuk itu revenue projection kami nantinya di tahun 2025 kami mempunyai target 7,5 miliar, dan penawaran kami untuk para panelis equity sebesar 10%. Dari segi produk, packaging, semua saya rasa udah nggak perlu ada yang direvisi lah ya. Semua rasa, semua mungkin bisa diterima, dan ini saya belum coba, ya oke lah. But anyway, semuanya oke, it's good. Nah cuman dari permintaan 1 miliar untuk 10% saham ini kan ingin masuk ke convenience store 3.000 outlet. Iya, betul. Buat saya kalau tiba-tiba langsung masuk ke 3.000 itu agak resiko. Jadi sebetulnya saya menyetujui apa yang Pak Rex tadi cerita. Mengenai perkembangan distribusi Bananania ini, dari 75 ke 3.000 itu menurut saya cukup perkembangan yang cukup signifikan ya. Jadi signifikan dalam arti resikonya juga lebih tinggi. Karena 75 dibagi 3.000 kan sekitar 2,5%. Jadi yang proven itu baru 2,5%. Buat saya kenapa nggak dicoba step by step dulu, misalkan 10%, 20%, 30%, baru semuanya by stages lah. Menurut saya itu hal yang lebih bijaksana. Mengenai packaging, kalau misalnya saya lihat dari sini ke sana, tidak ada suatu benang merah identitas dari packaging brand Ibu. Betul. Ketika Ibu mempunyai suatu identitas brand, makanya saya sengaja minta sampelnya karena saya ingin bandingin.
dari logo aja setiap packaging ada beda. Dari peletakan tulisan dan image besarnya pun beda-beda. Itu mungkin kelihatannya simple, tapi itu memberikan impact sangat besar ketika ibu mempunyai suatu visi untuk main di regional bahkan nasional sebagai dan memiliki pangsa pasar besar gitu. Kalau ibu belum punya suatu branding secara menyeluruh, sepertinya susah untuk orang langsung ingat ini Bananania. Kenapa brand tidak dibikin sama? Nah itu memang ini PR betul buat saya dan insya Allah ke depan ini akan kami perbaiki. Jadi karena namanya brand itu kan identitas ya. Ya betul juga yang disampaikan tadi para panelis bahwa sepertinya saya harus membuat standarisasi untuk semua packaging kita. Ini masukan luar biasa. Mungkin yang mesti dipikirkan karena bagaimana kita mendifferentiate kita daripada proyek yang lain. Kalau packaging bagus, kalau rasa sangat bagus, tapi kan packaging ini juga banyak yang hampir serupa. So ini yang mesti mungkin dalam pitching investors atau even dalam business plan mesti dipikirkan. Well, it's very simple. Bukan untuk itu aja, untuk segala produk. Kita kalau mengetahui posisi kita di mana, kekuatan para kompetitor di mana, dan kekurangan kita di mana, kita akan bisa membuat kebijakan yang lebih baik. Karena dengan adanya kompetitor atau competition itu akan membuat kita seharusnya dan seyogyanya lebih baik dan lebih tajam dalam berbisnis. Sebenarnya mereka lebih memilih untuk strategic investor. Makanya seperti masukan dari Pak Rex, Mbak Dita, Pak Reno, Pak Irwan, semuanya itu untuk sebenarnya mereka perlu pengembangan diri. Dari sisi branding, terus kemudian retail, exposure, dan lain-lainnya itu yang mereka sebenarnya butuh. Gitu. Jadi karena mereka merasa mereka ini masih perlu banyak belajar. Oke, nanti kita tunggu ya bagaimana keputusan dari tim panelis. Terima kasih Pak Dedet dan juga Bu Mira dari Bananania ya. Dan pemirsa, kita sudah menyaksikan 2 calon juragan pada hari ini. Tapi masih ada 1 calon juragan lain. Jadi tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Deg-degan. Nervous tadi, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai dan senang banget, banyak banget masukan dari para panelis yang insya Allah nanti kami akan perhatikan dan kami yakin dengan masukan para panelis tersebut usaha kami bisa makin maju. Saya rasa penampilan Mbak Sofi dan Mas Dedet dengan presentasinya dan produknya yang dikatakan enak, harusnya Mbak Sofi dan Mas Dedet jadi juragan untuk episode kali ini. Basreng terenak yang pernah saya lakukan. Ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, giliran calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Coach, siapakah calon juragan ketiga kita pada hari ini? Siap. Ya, calon juragan zaman now kali ini adalah seorang anak muda lulusan sarjana perikanan yang pengen ikut serta dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ikan di Indonesia. Gitu ya. Berawal dari impiannya tersebut, akhirnya dia terpikir untuk membuat olahan ikan menjadi produk kudapan ataupun snack yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita saksikan profilnya. Perkenalkan, saya Bagas Prasetya, founder dari Kui Indofishkin, sebuah industri makanan ringan berbasis perikanan yang turut membantu masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi ikan melalui kudapan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dalam Kui Indofishkin. Jadi ini adalah sebuah industri makanan ringan berbasis perikanan yang turut membantu ibu di rumah dalam menyediakan aneka olahan perikanan untuk keluarganya. Dan ini adalah positioning kami mengkategorikan produk ini untuk healthy snack. Kemudian untuk keunggulannya bisa dilihat pada slide. Dan
Untuk second brand kami juga menciptakan brand kulitik, Dory Skin Chips. Jadi untuk produknya dia ada basreng chips, mungkin tadi beberapa panelis sudah mencoba, dan juga ada Dory Skin Chips, fish skin-nya, versi fish skin-nya. Ini basreng terenak yang pernah saya makan. Terima kasih. Mendapatkan apresiasi dari tim Ini panelis. it's Baik. very, very good. Yang basreng berapa? Enak banget ya. Iya. Kalau yang basreng Ini berapa? enak sekali. Itu HT 8,5. Itu basreng terenak yang pernah saya makan. Dari segi tekstur, rasa, ketipisan, ketebalannya itu juga semuanya pas. Jadi itu top. Saya, to be honest, sebelum saya masuk ke pertanyaan, ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Oke. Habis. Awalnya jantungnya mau copot gitu. Oh ternyata produknya habis, artinya di situ suka ya dengan produknya, dan di situ saya lega jadinya. Masalah besarnya sudah habis. Enak. Alhamdulillah. Aduh. Jadi enak masalah besar. Ya, kalau enak itu sederhana ya definisinya. Ya memang habis ya enak. Ya, lumayan deg-degan ya tadi pada saat mendengarkan komentar dari panelis, terutama pada saat Rex ngomong dikirain masalah besarnya apa ya, ternyata masalah besarnya adalah produknya habis ya. Artinya dia demen banget, suka banget. Saya mengapresiasi ada suatu konsistensi identitas. Jadi itu mata yang lihatnya seneng gitu, kayak sebelahan sama punya Mas Rex, terus dan menurut saya kemasannya premium, sesuai dengan target market yang dituju. Yeah. Jadi Mbak, saya for now nggak banyak komentar karena saya benar-benar impressed with the product. Terima kasih. Selamat Mas. Terima kasih. Enak dan Mbak Mita. sangat representatif. Oh, enak dan sangat representatif. Sorry Pak dikit. Irwan gimana Pak? Ini harga berapa sih? Sorry dikit. Di retail, Ini ya. retail itu 37.600 sampai 44.000. HPP HPP-nya di 12-13.000 12 sampai 13.000. dengan gramasi 42 gram ini ya. Iya. Ini enak sih. Tadi kita coba makan Thank ini you. enak. Cuman saya sebetulnya penasarannya lebih ke, dan satu lagi saya senang ada orang yang kuliahnya di perikanan, terus sekarang juga istiqomah gitu ya, terus masuk ke perikanan gitu, bukan di kerja tempat lain. Jadi soalnya di Indonesia ini kan sebetulnya potensi ikannya banyak, tapi konsumsi ikannya juga nggak banyak, malah yang bagus malah di luar, jadi Indonesia ini kurang dapat. Jadi ketika ada satu produk yang memberikan makanan bergizi ikan ke masyarakat Indonesia, saya senang sekali. Cuma saya penasaran sebetulnya, ini sourcingnya dari mana? Outsourcing? Iya. Kita ada beberapa supplier sebenarnya. Kalau untuk salmon skin chip sendiri, kita dari industri filleting di daerah Jawa Timur kebanyakan. Oh banyak ya di Indonesia Iya. ini berarti? Ada beberapa juga di Jakarta, cuman hanya skala kuintal kecil. UMKM yang mengolah fillet itu biasanya kita terima by product salmon skinnya. Saya sih senang aja dengarnya bahwa ada orang yang kuliahnya di mana, kan kita sering sekali ya lihat ya kuliahnya di mana, kemudian kerjanya di mana, nggak apa-apa juga, itu bagus juga karena setiap orang bisa mencari path sama jalurnya sendiri. Cuman ketika melihat satu orang yang memang punya ekspertis di sana, dikembangkan menjadi bisnis, dan terbukti sekarang juga kita melihat traction bisnisnya juga baik, punya potensi bisnis yang berkembang, saya rasa kue fish ini bisa menjadi lebih besar lagi ke depannya. Ya, saya kembali pada yang selalu paling penting menurut saya, salah satu yang cukup penting adalah konsistensi itu tadi. Tapi ini bukan di produk karena produknya enak, packaging is good dan sebagainya. Tapi it's oversaturated menurut pendapat saya kan di market banyak sekali yang mencoba memasuki ini, walaupun dalam competition landscape hanya beberapa yang dicanangkan. Tambahan saja, I think kita selalu harus lihat sekarang di segi marketingnya point of difference-nya. Itu yang akan membuat konsumen atau yang akan lebih curious untuk mencoba yang ini daripada yang lain. Fish chip kan banyak sekali, jadi hampir sama sebetulnya harganya. Tapi ini betul-betul mempunyai sedikit edge yang membuat kita ingin memakan lebih lagi dan lebih lagi. Ya betul-betul ini yang produk yang dibuat secara baik dan secara lezat. Oke, kalau Pak Reno gimana Pak? Dari tadi saya udah ngeliat Bapak udah catat-catat juga ya? Iya, saya sangat penasaran. Saya sebetulnya pengen dengar ceritanya Mas Bagas nih.
memulai dengan modal pribadi senilai Rp250.000. Oh iya. Boleh diceritain sedikit? Boleh sedikit saya ceritain ya. Jadi memang pada awal itu saya berniat untuk jadi entrepreneur. Jadi ketika waktu masih menjadi mahasiswa, saya memang suka jualan pada waktu itu. Nah, tapi saya berpikiran bahwa sarjana perikanan saya itu harus bermanfaat juga, terutama dengan background saya yang teknologi hasil perikanan, gimana caranya buat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Jadi 250.000 itu dipakai untuk beli bahan baku. Pada waktu itu bahan baku, kemasan dulu tuh masih bukan seperti ini ya, masih tempel stiker, jadi biasa saja. Kemudian dulu juga masih sistem PO. Sewaktu dia masih sekolah aja tuh udah mikirin cara saya memonetize ilmu saya yang saya belajari sekarang itu gimana, dan udah dimulai pada saat sekolah dan itu sangat bagus. Dan dua, walaupun packagingnya masih plastikan dengan stikeran, itu PO-nya udah banyak dan yang menghasilkan bisnis cukup sustainable sampai bisa grow segini banyak. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Saat ini 6 bulan terakhir kami meraih omset sekitar 289 juta sekian dengan net profit margin sebesar 17,8%. Dan ini adalah strategi scaling up-nya. Dalam waktu dekat kami akan berkolaborasi dengan distributor, bahkan sudah ada forecast-nya. Jadi kebutuhan itu per bulan sekitar 30.000 pieces. Sedangkan kapasitas kami untuk saat ini masih di sekitar 5.000 sampai 6.000 pieces. Dan share equity yang kami tawarkan sebanyak 17% untuk 450 juta investment. Oke, baik, dari tim panelis masih ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Bagas? Saya mungkin pertanyaan terakhir, mau nanya ke coachnya. Silakan. Mau berinvestasi di sini nggak, Coach? Kita masuk bareng-bareng aja mending. Karena kita paham dunianya juga. Oke, gimana tim panelis? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ada mungkin supply ke Pak Rex saja, itu kayaknya masih ngambilin makanan dari... Supply ininya. Itu akan ditambahkan untuk Pak Rex. Oke, kalau gitu. Terakhir sebelum kita menutup presentasi dari Mas Bagas pada hari ini, silakan Coach, ada yang ingin disampaikan untuk meyakinkan tim panelis. Ya, tidak hanya untuk panelis tapi juga buat warga Indonesia, ya masyarakat Indonesia, bagaimana perjuangan beliau ya, berawal dari pendidikannya, ya, tadi yang kata Mbak Dian bilang, dengan tekadnya tadi punya mimpi besar, itu menjadi satu nilai poin gitu. Seorang entrepreneur mewujudkan mimpinya dalam bentuk produk, ketemukan sama pasar, dan jadi cuan gitu. Luar biasa. Oke, baiklah pemirsa, kita sudah menyaksikan 3 calon juragan yang melakukan presentasi pada hari ini. Dan tentunya kembali lagi nanti tim panelis yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan suntikan modal dan siapa juga yang akan menjadi terjuragan pada episode kali ini. Jadi tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Harapan saya ini bukan hanya sekedar bisa memenuhi permintaan pasar, tapi yang paling penting kami ya bisa berkolaborasi ya, bukan dari segi investment aja, tapi bisa berkolaborasi dengan para panelis yang sudah lebih berpengalaman dari kami, dan disitulah yang berharga ya, insight-insight dan masukan dari mereka. Tapi kita bantu nggak dia? Enggak, dia juga nggak butuh apa-apa. Iya. Quite interesting to invest. Ini This one ya? dia minta 450 buat 17%. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami mempunyai target 7,5 miliar dan penawaran kami untuk para panelis equity sebesar 10%. Saya ingin membuat central kitchen, lalu 8 cabang, lalu 12 cabang dalam 3 tahun. Share equity yang kami tawarkan sebanyak 17% untuk 450 juta investment. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Menurut aku yang ini kita nggak invest, tapi maybe kita bisa bantu dia. Dia begitu lama di Jepang,
betul mengerti ini, tapi dia menyajikannya tidak. Tapi kita bantu nggak dia? Enggak, dia juga nggak butuh apa-apa. Iya. Bener sih, semuanya dikerjain. Quite interesting to invest. Ini kan This one ya? dia minta 450 buat 17%. Mahal banget. Iya, kita bantu yang distribution kan dia minta 130. 30. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Dan pemirsa langsung saja ya, bagaimana sih keputusan dari para panelis pada episode kali ini? Langsung saja Pak Rex, bagaimana komentar dan keputusannya Pak? Oke, dengan Mas Yosia, ya. Kalau saya dari sisi pribadi melihat, ada potensi besar di produk yang Yosia develop ini. Kuahnya enak, walaupun yang pertama pun udah kerasa ada ayamnya ya. Enak, kalau buat saya betul enak. Harganya seperti itu menurut saya kemungkinan akan bilang enak ini ya, enak banget. So untuk itu kita dari Dewan Juri memutuskan untuk memberikan bantuan investasi senilai 10 juta rupiah. Selamat untuk Yoru Ramen. Dan juga karena tadi saya bilang saya cukup believe dengan produk dan Yosianya sebagai seorang entrepreneur. Kalau Yosianya membutuhkan bantuan untuk diskusi, ngobrol, mentoring, you are welcome. Bisa minta kontak saya ke coachnya, ya, Coach Tom. Dan juga jika sudah saatnya tepat untuk kemudian berkembang, mungkin saya bisa perkenalkan ke beberapa network yang tertarik untuk membantu mengembangkan bisnisnya. So congrats. Puji Tuhan sih ya. Ya saya lega banget, saya merasa beruntung, saya dapat kesempatan mendapatkan bantuan investasi dari para panelis. Saya merasa senang sih ya kalau memang produk saya bisa diterima sama mereka. Selamat ya Mas Yosia. Baik, selanjutnya bagaimana nih Bu Dian untuk juragan-juragan kita hari ini? Baik, saya ke Banana Nia ya, Bu Mira dan Pak Dedet. Menurut kami semua tadi semua sepakat bahwa produknya bagus, enak, dan banyak hal yang positif mengenai produknya. Kami juga melihat bahwa ibu bapak, khususnya ibu yang tadi banyak presentasi gitu ya, sebagai seorang entrepreneur yang goal driven dan tahan banting gitu saya rasa gitu ya. Dan juga seorang inovator. Tapi seperti tadi masukan beberapa panelis yang lain, kami melihat perlunya fokus terhadap bisnis gitu. Jadi ibu ini jago inovasinya, sehingga mau dikerjakan semua. Ujung-ujungnya nanti nggak fokus. dari segi produk, packaging, semua saya rasa udah nggak perlu ada yang direvisi lah ya. Kalau ibu belum punya suatu branding secara menyeluruh, sepertinya susah untuk orang langsung inget ini Banana Nia. Kalau dari segi produk dan people-nya kita percaya, dan rasanya kami semua convert sebagai pembeli, tetapi belum convert sebagai investor. Jadi saat ini kami belum memberikan investasi, tapi tentu saja jika butuh support, network dan lain-lain, kami akan siap membantu untuk perkembangan lebih depan. Sukses selalu. Sukses selalu, tetap semangat. Walaupun kami belum mendapatkan investasi ataupun bantuan, tapi kami yakin exposure yang ada kan luar biasa mendongkrak bisnis kami, dan juga banyak link-link baru yang kami dapatkan di dalam program ini. Harapan kami dengan ketemu panelis-panelis kami mendapatkan link yang lebih banyak lagi untuk kemajuan di bisnis kami ke depan. Dan terakhir bagaimana ini Pak? Silakan. Oke, Kui Indofishkin Mas Bagas. Saya mau mengucapkan selamat ya, karena spirit yang Mas Bagas punya ini luar biasa menurut saya. Saya kalau inget-inget masa kuliah,
saya ngambil ekonomi dan finance. Saya nggak mikir gimana ya gue duitin ilmu ini. Tapi Mas Bagas sudah memikirkan. Jadi one step ahead. Dan saya juga perlu kasih tahu bahwa saya emang kalau soal lidah tuh agak kritis ya. Saya karena suka makan. Tapi produk yang disajikan ini semuanya ada satu benang merah ya di produk ikan dan semuanya enak. Jadi paletnya tuh you have something lah, ada sesuatu, paletnya tuh standarnya tinggi menurut saya. Dan saya bukan bilang standar saya tinggi, tapi semuanya enak. Dan saya bicara on behalf of semua juri dan panelis, semuanya setuju lah. Ini basreng terenak yang pernah saya makan. Terima kasih. Mendapatkan apresiasi dari. Terima kasih. Enak dan sangat representatif. Enak dan sangat representatif. Ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Oke. Habis. Masalah besarnya sudah habis. Untuk itu kami memutuskan untuk memberikan bantuan dana, tepatnya untuk distribusi. Karena apa yang sudah diproduksi perlu didistribusikan sebanyak 30 juta rupiah. Semoga dengan adanya dana ini bisnis akan berputar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya insya Allah bisa tertutup dengan Terima mandiri. kasih. Ya alhamdulillah sih tadi sebenarnya di luar ekspektasi ya, kita mintanya sebenarnya investasi, ternyata dikasih hibah modal yang cuma-cuma gitu. Jadi di situ ya kita berharap kita bisa mengembangkan semaksimal mungkin ya dari dana yang sudah diamanahkan kepada kami. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Window Fishkin. Apalagi tadi masukan yang diberikan ya, pertama saran-saran untuk dimasukkan ke Horeca, itu juga semoga bisa segera kami jalankan. Selamat untuk juragan-juragan kita pada malam hari ini. Saya mau nambahin dikit. Silakan Pak Rex, mau ditambahkan silakan. Masalah besar. Seperti yang tadi saya bilang di acara bahwa saya tanya coachnya tertarik atau tidak. Nah, tapi memang kita membutuhkan satu proses next satu lagi seperti ya kita lihat dulu sambil jalan. Jadi nanti kita bisa ngobrol off the show bareng Coach Dewa. Along the way kita bisa lebih kenal terlebih dahulu untuk mana tahu satu hari kita bisa ngobrol yang lain. Coach Dewa ya. Oke, kalau gitu selamat untuk Mas Bagas. Tapi nggak sampai sini aja pemirsa, karena ada satu lagi yang harus dinobatkan sebagai terjuragan. Kira-kira siapakah yang terjuragan dalam episode kali ini? Siapa Bu Dita kira-kira Bu? Dari semua juragan-juragan hebat ini, kami sudah memilih satu juragan yang terjuragan, di mana akan juga mendapatkan tambahan dana sebesar 10 juta rupiah. Dan juragan tersebut adalah Kui Indo Fishkin, Mas Bagas. Ya alhamdulillah, yang pasti bersyukur banget ya. Ini adalah karunia Allah gitu ya, yang dititipkan menjadi bagian dari amanah buat Kui Indo Fishkin untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Dan tentu saya juga ucapkan terima kasih banyak tentunya pada Metro TV ya, juga dengan acara ini tentu kita nggak hanya menerima hibah dana saja, tapi tentu menambah exposure dari produk kami. Dan pemirsa, kami juga kembali mengucapkan selamat bagi ketiga juragan kita pada episode kali ini. Dan tentunya kita juga masih memiliki calon juragan lainnya. Jadi jangan lupa terus saksikan Juragan Zaman Now Season 4 di Metro TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi bagaimana para panelis yang saya hormati? Wah, ini jadi berganti. Kali-kali lah Pak. Gitu. Namanya cukup catchy ya, kebab Turkiyem. Dengan gula mana yang paling tinggi? Ya. Saya itu seorang research scientist. Berawal dari seorang sopir yang ketika pulang ke rumah dikasih pia sama istri. Investasi sebesar 500 juta.
Dipersembahkan oleh